Bab 21, Masalah datang mengetuk. Hari kedua, Zuofan sedang bermeditasi di kamarnya di bar ketika langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Kapten Pang bergegas masuk dengan wajah cemas. "Klan Sun mengepung kita di luar." Perlahan membuka matanya, Zuofan menimbulkan senyum aneh. Mereka akhirnya datang. Kenapa kamu begitu tenang?" Zuofan berjalan keluar tanpa peduli. "Aku sudah menunggu mereka. Beritahu saudara kandung untuk keluar juga." Kapten Pang hanya bisa memutar matanya tanpa daya. Zuofan adalah pelayan resmi klan Luo dan memanggil nona muda dan tuan muda di hadapan orang lain, tetapi ketika mereka sendirian, dia tidak memiliki batasan seperti itu. Jika itu adalah masa lalu, Kapten Pang akan bertindak jauh dalam memberlakukan aturan kepala klan. Tapi dia terbiasa dengan Zuofan yang terlihat tangguh tapi berhati lembut. Dia memiliki kebiasaan mengkritik saudara kandung terus-menerus, tetapi dia adalah orang pertama yang melompat di depan mereka ketika dibutuhkan. Sama seperti kemarin, ketika dia menegur Luo Yunchang karena berbicara tidak pada tempatnya dan hampir merusak kesepakatan mereka. Meskipun dia niaya pada saat itu, nona muda itu tahu ketika mereka melihat Long Jiu pergi bahwa Zuofan telah melakukan kebaikan besar untuk klan Luo. Dengan bagaimana klan Luo yang kumuh berubah menjadi sejuta batu roh, mereka tidak akan berada dalam posisi genting hidup di jalanan atau bergantung pada orang lain. Yang paling penting adalah penilaian Long Jiu terhadap Zuofan. Selama klan Luo memilikinya, itu akan melambung tinggi. Seorang pria yang cakap berdiri di atas. Kapten Pang menggosok dagunya, memandang Zuofan untuk terakhir kalinya dengan kekaguman, lalu pergi untuk menjemput saudara kandungnya. Segera, Kapten Pang menemani mereka ke Zuofan di aula bar. Luo Yunchang masih memiliki tanda-tanda keluhan dari cambukan kemarin di wajahnya. "Ayo pergi, nona muda dan tuan muda." Zuofan memberi isyarat keluar dengan matanya dan Luo Yunchang mendengus saat dia menarik kakaknya. Penjaga kedai membuka pintu dengan derit. Luo Yunchang memamerkan kualitas rindu mudanya dengan mengubah postur dan ekspresinya menjadi orang yang layak untuk status tersebut. Zuofan bahkan menghela nafas di dalam bahwa dia adalah contoh utama dari seorang wanita klan. 30 penjaga klan Sun berdiri di luar, ahli kondensasi Qi. Yang memimpin adalah Sun Yufei dan seorang tuan muda yang tinggi dan bermartabat. Dia memegang kipas saat mata hantunya menjelajahi sosok lugu Luo Yunchang. Menyadari tatapannya, Luo Yunchang mengalihkan pandangannya ke Sun Yufei. "Mengapa nona muda Sun membawa begitu banyak orang untuk mencari kita?" Kenapa bertanya ketika kamu sudah tahu dia menyinggung nona muda ini di Kei Manor?" Sun Yufei menunjuk dengan kebencian pada Zuofan. "Aku akan memastikan untuk memusnahkan semua klan Luo hari ini." Luo Yunchang mengerutkan alisnya dan menarik Luo Yunhai lebih erat, tetapi melihat Zuofan yang santai meredakan ketegangannya. Pada saat-saat bahaya ekstrim inilah, Zuofan menyelesaikan semua masalah. Baik itu di depan Kairong atau bahkan Long Jiu, kelicikan dan perencanaannya yang cermat menarik mereka. Di depan kedua ahli itu, orang-orang ini bukan apa-apa. Luo Yunchang tahu, selama Zuofan tenang, masalahnya sudah selesai. Melihat Zuofan tak tergoyahkan, Luo Yunchang mulai tersenyum, mengangkat dagunya dengan percaya diri. "Klan Luo saya telah menguasai kota Wingeze selama berabad-abad. Anda pikir kami akan membungkuk hanya karena Anda berkata begitu? Nona muda Sun, klanmu baru ada di sini selama beberapa dekade. Harap perhatikan nada bicaramu." Luo Yunchang akhirnya menemukan sikap luhur yang dia miliki di masa kemakmuran klan Luo. Keyakinan seperti itu membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Penonton menurunkan Sun Yufei menjadi pelayan yang lihai sambil mengangkat Luo Yunchang menjadi seorang wanita bangsawan. Menyadari ekspresi mereka, wajah Sun Yufei meradang, meledak dengan Yuan Qi. "Luo Yunchang, aku akan mengajarimu arti dari klan yang jatuh." Dia menagih untuknya dan Kapten Pang bergegas melindungi rindu mudanya. Tapi sebelum mereka sempat bertemu, sebuah kipas berhenti di antara mereka. "Sepupu," Sun Yufei mengawasinya dengan mata merah. Tanpa memperhatikannya, dia menunjukkan rasa hormat kepada Luo Yunchang. "Nona muda Luo, tolong maafkan kurangnya sopan santun sepupu saya. Kami datang ke rumah Anda untuk pelayan Anda untuk mencari keadilan bagi sepupu saya. Itu bukan urusan nona muda."
Jika Anda menyerahkannya, saya jamin tidak akan menyakiti anggota klan Luo manapun. Sepupu, bukankah kita mengatakan kita akan menghancurkan mereka? Kenapa? Sun Yufei panik, tapi dia menutupi wajahnya dengan kipas. Aku juga bisa mengembalikan kejayaan masa lalu ke klan Luo. Tidak perlu, Zuo Fan adalah bagian dari klan Luo. Jika Anda ingin mengganggunya, Anda berurusan dengan seluruh klan. Jika Anda memiliki keluhan, datanglah kepada saya. Saya bertanggung jawab atas klan Luo. Luo Yunchang berdiri tanpa rasa takut sebelumnya. Kehilangan senyumnya, anak muda itu menggelengkan kepalanya. Saya mendesak nona muda untuk tidak terbawa emosi. Jika Anda tahu siapa saya, Anda mungkin tidak mengatakan hal yang sama. Sambil mengerutkan kening, Luo Yunchang memelototinya. Aku Yukuan, murid lembah neraka. Luo Yunchang terkejut dan mundur 2 langkah, itu, 7 rumah bangsawan. Hahaha, takut sekarang. Sun Yufei tertawa bangga. Semua orang, selain Zuo Fan, menunjukkan ekspresi muram. Tidak ada alasan untuk takut bertemu Long Jiu sejak mereka bernegosiasi, tetapi dalam kasus ini, mereka berselisih dengan lembah neraka. Siapapun dari 7 rumah bangsawan hanya perlu mengangkat 1 jari dan klan Fana akan jatuh atau berkembang. Tidak heran bahkan kepala klan Kairong melihat gadis klan Sun dengan penting, klannya memiliki hubungan dengan 7 rumah bangsawan. Zuo Fan. Luo Yunchang meraih tangannya saat suaranya bergetar. Dengan senyum meyakinkan, dia melangkah maju, saya pelayan klan Luo, Zuo Fan. Apa pendapatmu tentang bertarung 1 lawan 1? Sepupu benar, kamu adalah budak yang sombong, cibir Yukuan saat dia mendekatinya, kita semua melawan seseorang seperti kamu akan mencoreng reputasi lembah neraka. Dengan kata terakhirnya, suara deru terdengar dan Yukuan menghilang. Mata Zuo Fan menyipit, jungkir balik. Ketika dia melihat ke depan, jejak darah mengalir di wajahnya. Saat darah menetes dari pipinya, pemuda itu sekarang menempati posisi Zuo Fan sebelumnya. Jadi kamu berhasil menghindarinya. Yukuan menatapnya dengan jahat, seolah-olah dia sedang mempermainkannya. Lapisan ke-6 Ki kondensasi, pembudidaya setan. Zuo Fan menyipitkan mata dan tersenyum, menarik. Ketika Yukuan menyerang seperti iblis, jika Zuo Fan bukan seorang kultivator setan veteran, itu akan membunuhnya. Tapi ini mengungkapkan sifat lembah neraka, yaitu faksi iblis. Jika yang lain menemui masalah seperti itu, dia akan kesulitan mengatasinya. Kultivator setan memperoleh kekuasaan melalui cara apapun, penuh dengan bahaya dan sifat kejam. Para pembudidaya yang saleh mengambil pendekatan yang berlawanan, mengambilnya selangkah demi selangkah. Mereka tidak semenarik ahli kultivasi iblis, tetapi mereka hampir tidak menemui masalah dalam kultivasi. Dan ini menjelaskan mengapa meski hanya di lapisan ke-6, Yukuan jauh lebih berbahaya. Namun Zuo berada di urutan kedua, dan perbedaan 4 lapisan akan membuatnya kesulitan bahkan melawan seorang kultivator yang benar. Keberuntungan meskipun Zuo Fan adalah monster tua dalam kultivasi setan, mengetahui bagiannya yang adil dari seni dan metodenya. Ini adalah satu-satunya harapannya untuk sukses. Apa kamu baik-baik saja? Luo Yunchang cemas, menyaksikan darah mengalir di pipinya. Dia menyeka darah dan menunjukkan senyum gembira. Bukannya dia tidak pernah bertarung dengan lapisan yang lebih tinggi sebelumnya, hanya saja mereka semua adalah pembudidaya yang saleh. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang pembudidaya setan dalam situasi ini dan mulai menikmati kebaruannya. Bertarung. Bahkan jika klan Luo tidak ada di sini, masih penting untuk menjalani pertarungan ini demi rencananya yang cermat. Pertarungan ini tidak mengikuti logika, karena darahnya yang mendidih menentukan gerakannya. Tatapan haus darah di mata Zuo Fan membuat Yukuan lengah. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa langkah pertamanya seharusnya telah merampas Zuo Fan dari hidupnya, dan bahkan jika dia melarikan diri dengan keajaiban, dia akan ketakutan setengah mati. Tapi bukannya takut, Zuo Fan menunjukkan sensasi dan kehausan akan pertempuran. Bisakah? Yukuan memikirkan sesuatu tetapi terpaksa memblokir. Bam! Sebuah telapak darah meledak di tangannya, mendorongnya kembali dan lagi. Ketika dia akhirnya berhenti, tangannya meneteskan darah.
Sepupu, hati-hati. Bahkan Kairong menderita telapak tangan ini, saran Sun Yufei. Yukuan mengerutkan kening, ekspresinya yang santai berubah menjadi suram, ini akan menyebalkan. Tidak pernah berpikir saya akan bertemu seseorang seperti dia. Dia melihat Zuo Fan menyeringai dan dia menghela nafas ke dalam, sambil juga meningkatkan kewaspadaannya. Jika aku tahu, aku tidak akan terjebak dalam hal ini. Bersambung. Bab 22, Pria Paling Berbahaya. Kultivasi setan memiliki satu pengejaran, kekuatan. Sementara itu, jalan yang benar mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk membentuk landasan yang kokoh dan maju selangkah demi selangkah. Karena pengejaran biadab ini, kultivator setan dipandang sebagai orang gila, menggunakan segala cara tercela untuk memajukan kekuatan mereka. Inilah mengapa para pembudidaya yang saleh takut pada mereka. Melawan mereka sama saja dengan melawan orang gila. Dengan pengetahuan ini, Yukuan mulai menyesal melawan Zuo Fan. Meskipun yakin akan keberhasilannya, melawan seorang kultivator setan yang tidak bermoral pasti akan datang dengan akibat negatif di pihaknya. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Mata Yukuan berkilat dengan niat membunuh dan energi biru tua keluar dari telapak tangannya. Udara di sekitarnya menggigil dalam sekejap dan bahkan Luo Yunchang, yang berada 10 kaki jauhnya, merasakan hawa dingin menggigitnya. Dia menyadari bahayanya dan hatinya panik. Tapi sebelum dia bisa memperingatkan Zuo Fan, Yukuan berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang. Semua bunga di sepanjang jalan layu. Seni bela diri tingkat tinggi, cakar neraka. Bam! Energi dingin kehitaman menghantam dada Zuo Fan sampai yang terakhir meludahkan darah bersama dengan potongan es. Aku memiliki hatimu. Tidak peduli apa yang Anda coba lakukan, itu tidak berguna. Yukuan senang serangan tiba-tibanya berhasil dan santai. Ada 4 lapisan kekuatan di antara mereka, dan bahkan jika pembudidaya setan, tidak peduli teknik aneh atau kebiadaban, begitu hati seseorang berada dalam keadaan buruk, dia tidak dapat menggunakan sebagian besar kekuatannya. Itu sama saja dengan tidak berdaya. Sun Yufei bersorak atas keberhasilan sepupunya, bunuh dia. Sementara Luo Yunchang dan yang lainnya gugup. Mengangguk ke dalam, meski tahu sepupunya gegabah dan mudah marah, Yukuan harus mengakui kata-katanya kali ini benar. Musuh pembudidaya setan tidak boleh dibiarkan hidup. Karena balas dendam seorang kultivator setan akan selalu kejam. Sekarang, telapak tangan biru tua lainnya diarahkan ke kepala Zuo Fan, mati. Luo Yunchang dan yang lainnya kaget, hati tercekat. Tapi mengikuti suara ledakan, kepala Zuo Fan baik-baik saja sementara Yukuan terlempar seperti ragdoll, membuntuti busur berdarah di udara. Telapak darah. Zuo Fan berteriak, tetap dalam posisi mengeksekusi gerakan. Itu tidak mungkin. Yukuan merangkak berdiri dan menggenggam dadanya dengan ekspresi ragu, aku menyegel hatimu, bagaimana kamu masih bisa menggunakan seni bela diri? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Bro Zuo Fan. Luo Yunhai mengangkat dagunya saat Luo Yunchang dan yang lainnya tertawa lega. Tapi kemudian, Zuo Fan memuntahkan seteguk darah lagi. Sebuah lubang tiba-tiba sekarang menghiasi dadanya, yang mengeluarkan darah. Apa yang terjadi? Luo Yunchang tercengang saat Kapten Pang bergegas mendukung Zuo Fan yang ambruk. Hanya Yukuan yang mengerti dan terkekeh, dia sepertinya sengaja meledakkan jantungnya saat aku menggunakan keahlianku padanya untuk melepaskan diri dari cengkeraman cakar neraka. Dia tidak akan lama hidup. Apa katamu? Luo Yunchang gugup. Mengabaikannya, Yukuan mengolok-olok Zuo Fan yang bermata kabur, sayang sekali. Jika Anda berada di tahap saya, langkah Anda akan berakhir dengan saling menghancurkan. Tapi itu berakhir dengan mempercepat kematianmu. Bahkan terluka, aku bisa menghabisimu. Dia bergegas ke Zuo Fan dan, meskipun kecepatannya turun, itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Luo Yunchang dan yang lainnya. Tidak, Luo Yunchang melompat ke depan Zuo Fan dengan tangan terentang. Yukuan mencibir, hehehe, nona muda Luo, aku tidak suka membunuhmu. Suara mendesing. Anggota klan Luo melihat cakar Yukuan tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya mendekati kepala Zuo Fan. Yukuan ingin membunuh Zuo Fan di depan mereka. Merasakan bahaya yang datang, Zuo Fan tersenyum aneh. Bam! Tiba-tiba,
cakar kehitaman itu tertangkap dalam cengkeraman seperti wakil. Seni bela diri tingkat menengah, Hidden Dragon Claw. Yukuan mengangkat kepalanya untuk menemukan wajah hangat yang menyapanya. Itu milik seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun, mengenakan pakaian emas dan wajah ilmiah, namun memiliki sepasang mata yang tajam. Long Jie, Yukuan menggertakkan giginya. Sun Yufei terkejut, paviliun naga terselubung. Kamu Kuan, apakah kamu perlu membunuh untuk setiap kesalahan kecil? Long Jie tersenyum. Itu urusanku, keluarlah. Menggelengkan kepalanya, Long Jie mungkin terlihat baik, tapi ada tekad tertentu di matanya. Aku diperintahkan oleh Paman Jiu untuk melindungi klan Luo. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melalui saya. Mengapa paviliun naga terselubung tiba-tiba? Sun Yufei gemetar, tidak pernah membayangkan klan Luo bisa mendapatkan bantuan dari paviliun naga terselubung. Klan Sun berada di bawah perlindungan lembah neraka dan meskipun klan Luo hanya memiliki 4 orang, mereka memiliki paviliun naga terselubung untuk mendukung mereka. Berdasarkan latar belakang, satu-satunya klan yang bisa melawan klan Sun di kota Wingeze adalah klan Luo. Ini melemahkan keunggulan Sun Yufei. Klan di bawah dukungan Violet Dragon Pavilion pasti akan bangkit. Menatap Luo Yunchang, Sun Yufei hampir tidak menyembunyikan kebencian di matanya. Long Jie, kita memiliki kekuatan yang sama. Kamu pikir kamu bisa melindungi mereka? Yukuan memandang Zhou Fan yang tergantung di seutas benang dengan niat membunuh. Dengan wajah serius, Long Jie berkata dengan dingin, Yukuan, jangan lupakan lukamu. Pikirkan Anda dapat menandingi saya seperti Anda sekarang. Sebelum dia bisa membalas, Long Jie berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, bahwa seorang kultivator iblis dapat menunjukkan 120% kekuatannya. Tapi jika kita bertarung di sini, itu akan menimbulkan perang terbuka antara keluarga kita. Apakah Anda siap memikul tanggung jawab seperti itu? Yukuan ragu-ragu. Lembah neraka dan paviliun naga terselubung adalah dari 7 rumah bangsawan, namun juga berselisih. Hanya masalah waktu sampai perang pecah, tapi tidak sekarang. Jika dia merusak rencana klannya, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tepat ketika dia mengangguk, sebuah tangan meraih dadanya. Dia menyerbu Yuan Qi-nya dengan panik untuk memblokir serangan itu, tetapi energi darah yang tiba-tiba mengacaukan kendalinya. Dalam sekejap, tangan itu menembus dadanya dan mencengkeram jantungnya. Bukankah tuanmu memperingatkanmu? Dalam pertempuran dengan kultivator setan, jangan pernah lengah atau kamu akan kehilangan nyawamu. Suara yang akrab terdengar di telinga Yukuan sementara matanya disambut dengan seringai jahat Zhou Fan. Kamu tidak bisa, Yukuan kaget. Zhou Fan berada di ambang kematian, sekarang, memiliki energi untuk bergerak. Tapi yang lebih membingungkan adalah dia lebih kuat dan lebih cepat daripada saat Zhou Fan pertama kali melawannya. Semuanya jelas sekarang, dia jatuh dalam perangkapnya, dan bukan hanya dia. Dia menoleh ke Long Jie yang sama terkejutnya dengan tatapan memohon. Selamatkan aku. Mati. Suara iblis Zhou Fan menggema di telinga keduanya dan keduanya berteriak, tidak. Sudah terlambat, Zhou Fan sudah mencungkil hati Yukuan. Darah mengalir seperti air mancur dari dada Yukuan saat dia pingsan. Dia tidak ingin melawan seorang kultivator setan karena setiap gerakan direncanakan dan ganas. Sepupu. Sun Yufei menangis kesakitan saat dia berjalan dengan linglung ke tubuhnya. Penjaga klan Sun membawanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak lagi memiliki dukungan dan tempat ini dipenuhi oleh orang-orang paviliun naga terselubung. Long Jie yang tenang, menyaksikan kematian untuk pertama kalinya, menelan ludah dan menoleh ke Zhou Fan. Dia melihat jantung yang masih berdetak di tangan Zhou Fan dan berkeringat. Dia melihat banyak kultivator setan, tetapi Zhou Fan paling membuatnya ngeri. Jika dia membandingkan mereka, para pembudidaya setan yang dia lihat adalah bangsawan saat melawan metode Zhou Fan. Kamu satu-satunya yang dikirim kakek Jiu untuk melindungi kami. Terima kasih untuk bantuannya. Tolong kirimi dia pesan, bahwa kami tidak lagi membutuhkan perlindungan. Zhou Fan melemparkan hati dan menggenggam tangannya. Long Jie membalas gerakan itu dengan senyum pahit. Kemudian dia pergi tanpa sepatah kata pun, seperti seorang jenderal yang kalah.
6 jam kemudian, di dalam Violet Dragon Pavilion. Bam! Long Jiu memukul meja karena marah karena satu-satunya matanya hampir keluar. Long Jie dan Long Kui berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani mengintip. Tidak pernah terpikir aku akan melihat hari di mana aku, Long Jiu, yang bergerak tanpa hambatan melintasi dunia, dimiliki hari ini oleh seorang bocah. Tidak kusangka dia akan merusak semua rencana klan kita. Long Kui ragu-ragu dan bertanya, Paman Jiu, saya tidak mengerti. Apa hubungan serangan diam-diam Zuo Fan dengan pavilion naga terselubung? Anak bodoh. Long Jiu mengutuk, Jie ada di sana dan berselisih dengan Yukuan, semua orang melihatnya. Bajingan itu membunuh Yukuan tepat sebelum Jie. Anda memberitahu saya, siapa yang akan disalahkan? Klan Luo. Long Kui berkata seperti itu sudah jelas. Long Jiu tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Long Jiu menjelaskan, Kui kecil, apakah kamu percaya klan kecil akan berani membunuh seorang murid dari 7 bangsawan? Long Kui menggelengkan kepalanya setelah memikirkannya. Long Jie melanjutkan, bahkan jika kamu tidak percaya, maka lembah neraka dan klan Sun pasti akan menolaknya. Mereka akan menyalahkan kita. Apa? Tapi itu berarti kita yang kurang beruntung. Mengapa kita harus menjadi kambing hitam klan Luo? Keberuntungan. Semua ini adalah karya Pang itu. Dari Jie, saya mengerti anak itu hampir mati ketika dia tiba. Bahkan jika Yukuan menginginkan nyawanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sejak Jie menghentikannya. Kemudian dia diam-diam menyerangnya dengan gerakan yang lebih kuat daripada awalnya. Ini dengan jelas menyatakan betapa liciknya dia dan apa yang dia rencanakan ke depan. Apakah itu berarti dia tahu kakak Long Jie ada di sana sejak awal dan mengincar Yukuan? Seru Long Kui. Sambil mendesah, klan Luo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Gadis bodoh, dia tidak hanya berencana melawan Yukuan, tapi dia juga memasukkan pavilion naga terselubung dan lembah neraka dalam perhitungannya. Rumah kami akan bertarung sementara klan Luo-nya kabur. Mustahil. Bukankah dia takut menyinggung 2 rumah? Dia juga memikirkan yang ini. Ketika dia menjual gambar itu kepada kami, dia sudah memastikan posisi rumah kami. Jika kita menyerang mereka atau mengabaikan penderitaan klan Luo, itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan di depan lembah neraka, merusak kehormatan pavilion naga terselubung kita. Satu-satunya pilihan kita adalah melindungi klan Luo. Dia sudah memilikiku sejak awal. Pang ini adalah pria paling berbahaya yang pernah kulihat. Mengingat adegan sebelumnya, Long Jie harus mengangguk setuju. Bersambung. Bab 23, Konspirasi. Keluar. Di tengah malam, Zuo Fan berusaha keras menghentikan aliran darah dari dadanya sambil duduk di tempat tidur. Luo Yunchang ingin membantunya tetapi teriakan Zuo Fan mengusirnya. Meski menang melawan Yukuan, kemenangannya bukanlah kemenangan yang manis. Jika bukan karena serangan diam-diamnya, pertarungan akan menjadi sepihak, kejadian umum ketika pembudidaya setan terlibat. Tapi dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam dari pertarungan hari ini. Meskipun mereka terpisah 4 lapisan, dia percaya dirinya adalah Kaisar Iblis, yang menggunakan seluruh kekuatannya pasti akan menghabisi seorang anak yang masih basah di belakang telinganya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak hanya dia tidak bisa menang, tetapi dia juga tidak bisa menang dalam pertarungan. Dia harus mengandalkan rencana untuk memancing pavilion naga terselubung di tempat terbuka dan membunuh musuhnya ketika dia paling tidak diharapkan dengan menghasut kekacauan di antara rumah-rumah, sementara juga memberikan jalan keluar bagi klan Luo. Semuanya berjalan sesuai rencana, namun tidak meninggalkan rasa enak di mulutnya. Terlalu lemah. Untuk menghilangkan masalah mereka dengan klan Kai dan klan Sun, mereka terjerat dalam konflik 7 rumah bangsawan. Itu menukar satu racun dengan yang lain. Semuanya tenang untuk saat ini, tetapi cepat atau lambat mereka harus menghadapi musik. Namun, dengan kekuatannya yang kecil, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi klan Luo. Aku harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Zuo Fan mengatupkan giginya dan melakukan gerakan tangan yang aneh saat matanya mengeluarkan cahaya merah yang menakutkan. Pada saat ini, Kai Xiaoting sedang bermeditasi di sebuah ruangan ketika tiba-tiba rasa sakit di perutnya memutar wajahnya kesakitan. Butir-butir keringat mengalir di dahinya dan dia segera pingsan.
Cahaya berdarah melintas dari perutnya dan bayi seukuran telapak tangan keluar. Itu adalah bayi darah Zuofan. Pada saat dia berada di Kai Manor, Zuofan memasukkan Blood Infant ke dalam Kai Xiaoting untuk mengendalikan Kai Rong. Karena gerakannya terlalu cepat, tidak ada yang melihatnya. Dan di bawah ancaman nyawa putranya, Kai Rong terpaksa melepaskan klan Luo. Berkat bayi darah dalam tubuh Kai Xiaoting, Zuofan dapat memantau urusan mereka. Dia akan mendapat peringatan dini untuk rencana apapun yang mungkin mereka buat. Tapi sekarang, memata-matai klan Kai telah kehilangan nilainya. Bayi darah melihat Kai Xiaoting yang tidak sadarkan diri dan mencibir dalam suara Zuofan, aku tidak akan mengambil nyawamu sehingga kamu bisa menjadi saksi jatuhnya klan Kai." Bayi darah kemudian berubah menjadi lampu merah dan terbang keluar. Di sebuah taman yang gelap, seorang penjaga klan Kai sedang berpatroli ketika lampu merah memasuki tubuhnya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara saat tubuhnya mati rasa. Dia segera layu dan angin sepoi-sepoi menyebarkannya menjadi debu, meninggalkan cahaya merah. Dengan cara ini, lebih dari 30 penjaga menghilang dari klan Kai. Di kedai minum, Zuofan mencibir dan mengirim Blood Infant untuk mangsa berikutnya. Dia dan bayi darah adalah satu. Ketika bayi darah memasuki seorang kultivator, dia menggunakan seni transformasi iblis untuk menyerap esensi darah orang tersebut dan Yuan Qi untuk Zuofan untuk disempurnakan nanti. Dia tidak berencana menggunakan Blood Infant secepat ini, tapi dia membutuhkannya untuk menyembuhkan hatinya. Jadi dia mungkin juga mengurangi jumlah klan Kai saat dia melakukannya. Bayi darah mencapai kondensasi Qi dan bahkan seorang ahli tempering tulang awal akan merasa kesulitan untuk bertarung dengannya. Adapun lawan kondensasi Qi, itu akan membunuh mereka dalam sekejap. Jika Zuofan memiliki bayi darah dalam pertarungannya dengan Yukuan, dia bisa menang tanpa harus menggunakan skema apapun. Dia hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan bagaimana itu adalah pasangan yang sempurna untuk memiliki bayi darah dan seni transformasi iblis. Membesarkan bayi darah sangat sulit, dan bahkan iblis darah patriark hanya mencapai tahap Sein dengan itu. Namun, berkat seni transformasi iblis, Zuofan menaikkannya menjadi kondensasi Qi setelah bekerja keras selama 10 hari di bar. Dia melakukannya selama pengasingan sebelumnya. Hari pertama dia biasa mengikat bayi darah dan sisanya untuk memberinya esensi darah. Sejak bayi darah mencapai tingkat seperti itu, sudah waktunya untuk mengumpulkan esensi darah. Dan di klan seperti klan Kai, ahli tempering tulang jarang ada, jadi Zuofan tidak takut bayi darah akan disakiti. Hal ini menyebabkan perburuan yang tidak terkendali saat dia menyedot 50 penjaga lagi. Tapi tepat ketika dia berencana untuk menghapus sisa-sisa klan Kai, energi menakutkan menarik perhatiannya. Seorang ahli kultivator setan. Zuofan terkejut dan membimbing bayi darah ke sumbernya. Itu tiba di dekat sebuah ruangan kecil, di mana cahaya redup menyala. Ada 2 lusin pembudidaya kondensasi Qi puncak yang berjaga. Itu membangkitkan rasa ingin tahu Zuofan dan menarik bayi darah ke jendela. Adapun para penjaga itu, mereka bahkan tidak bisa mendeteksi bayi darah, apalagi melihatnya. 3 lansia duduk di kursi tamu dan utama di dalam ruangan. Yang duduk di kursi utama adalah Kai Rong. Kursi pertama di sebelah kirinya ditempati oleh seorang lelaki tua botak dengan mata mendung dan memancarkan energi yang aneh. Zuofan mengenalinya dalam sekejap, itu dari ahli kultivator setan. Pria tua di sebelah kanan Kai Rong mengenakan pakaian bangsawan dan jejak samar energi iblis bocor darinya. Itu menunjukkan dia sedang mengubah ke metode kultivasi setan. Namun Kai Rong dan lelaki tua berpakaian bangsawan itu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pembudidaya setan botak. Bisakah? Zuofan merasa dia melakukan sesuatu ketika kepala klan menangkupkan tangannya di depan pria botak itu. Penatua Jian, untuk apa aku berutang kehormatan atas kunjunganmu dan kepala klan Sun? Mata berawan menatap Kai Rong sampai dia gemetar. Saat itulah Penatua Jian tersenyum, saya yakin Anda tahu bahwa seorang murid dari lembah neraka saya dibunuh hari ini oleh paviliun naga terselubung. Bukankah itu dilakukan oleh klan Luo? Kai Rong tertawa kering. Kamu pikir klan Luo akan berani? Tetua Jian tertawa saat matanya yang keruh bersinar,
perseteruan antara lembah neraka dan paviliun naga terselubung menemui jalan buntu di mana tidak ada yang berani mengambil langkah pertama dan merusak keseimbangan 7 rumah. Namun paviliun naga terselubung menggunakan klan Luo untuk membunuh muridku. Apa yang mereka tuju? Ini membuat Zhou Fan meredam tawanya. Seperti yang dia harapkan, ketujuh rumah ini diperlakukan seperti raja selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak akan pernah percaya ada orang yang menantang otoritas mereka. Itu karena kesombongan mentah yang membuat mereka percaya ada skema yang lebih dalam yang terlibat alih-alih mengambil apa yang terjadi begitu saja. Paviliun naga terselubung tidak berbeda, bersedia menerima ketidakadilan ini alih-alih menunjukkan kelemahan. Kalau begitu kamu mengunjungiku karena, Kairong ragu-ragu. Hahaha, tidak banyak, bantu saja kami untuk memata-matai paviliun naga terselubung dan pahami maksud mereka. Sepertinya kejadian ini akan memicu pertarungan antar rumah. Tetua Jian, itu paviliun naga terselubung. Klan Kai saya tidak mampu menyinggung mereka. Kairong panik. Dia berpikir, kenapa kamu 7 rumah mulia menyeret klan kecilku ke dalam ini? Menggelengkan kepalanya, Tetua Jian berkata, Kepala klan Kai, jangan salah paham. Klan Anda tidak perlu berhadapan langsung dengan paviliun naga terselubung. Itu hanya menguji mereka, yaitu berurusan dengan klan Luo dan mengamati reaksi paviliun naga terselubung. Apa, klan Luo? Kairong terkejut. Tidak ada seorang pun di kota Wingzhe yang tidak mengetahui pertarungan hari ini antara Yu Quan dan Zhou Fan, bahwa klan Luo didukung oleh paviliun naga terselubung. Namun di sini Anda meminta saya untuk mengacaukan klan Luo. Bukankah itu sama dengan menyinggung paviliun naga terselubung? Kairong memandang kepala klan Sun, hanya untuk melihatnya tersenyum dengan sedikit schadenfreude. Kurang ajar kau, karena kamu sangat dekat dengan lembah neraka, kenapa kamu tidak mengacaukan klan Luo? Bukankah putri Anda membuat keributan hari ini? Tapi sekarang kamu melihat mereka dengan Violet Dragon Pavilion, kamu tidak berani bergerak sedikit pun. Kairong merasakan giginya gatal karena kebencian tetapi tidak memiliki keberanian untuk menolak lembah neraka. Sejujurnya, aku paling benci bajingan itu, Zhou Fan. Dia datang ke klan saya beberapa hari yang lalu untuk mencari masalah. Saya tidak tahu trik jahat apa yang dia gunakan, tetapi dia membuat anak saya batuk darah selama beberapa hari dan kami masih belum menemukan obatnya. Jika aku mengejarnya, dia akan menggunakan trik yang sama untuk mengambil nyawa anakku. Bahkan sebelum Kairong selesai, Zhou Fan hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia meninggalkan bayi darah di dalam Kai Xiaoting untuk memberi pelajaran pada klan Kai, tetapi tidak pernah menggunakannya lagi sesudahnya. Dia tidak menyangka kepala klan akan menggunakan alasan lemah untuk menghindari kesulitan ini. Bahkan Penatua Jian merasa skeptis terhadap pidato berbunga-bunga Kairong dan wajahnya mengeras. Setelah melihat ini, Kairong bergegas memberikan alternatif. Penatua Jian, kepala klan Sun adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu dan juga dekat dengan lembah neraka. Membiarkan dia yang bertanggung jawab atas tugas ini tidak akan mengecewakanmu. Hei, Kairong, apa yang kamu coba tarik? Klan Hetsun melompat berdiri. Klan Luo sakit kepala dan mereka tidak tahu seberapa erat hubungannya dengan paviliun naga terselubung. Jika dia menghasut keterlibatan paviliun naga terselubung ketika dia mengacau dengan klan Luo, dia akan hancur. Meskipun klan Sun dan lembah neraka terkait, yang pertama sama sekali bukan salah satu dari 7 rumah bangsawan. Berada di sisi yang salah dari paviliun naga terselubung tidak mungkin dilakukan. Tidak diketahui apakah lembah neraka akan menjulurkan lehernya untuk klan Sun. Mengejar klan Luo sama saja dengan bunuh diri. Melihat kedua klan menyatakan kesetiaan di siang hari dan melalaikan tugas mereka pada saat-saat genting, Penatua Jian membentak, cukup, kamu orang bodoh yang tidak berguna, aku tidak membutuhkan satupun dari kalian. Saya akan mencari orang lain untuk pekerjaan itu. Juga, Kairong, apakah kamu membawa seni bela diri peringkat rohmu, tendangan angin? Tolong periksa, Penatua Jian. Klan Kai bergegas untuk memberikan slip giok, namun matanya menunjukkan keengganan. Elder Jian, ini adalah satu-satunya seni bela diri peringkat roh yang telah diturunkan nenek moyang di klan Kai saya. Baik, aku tidak akan memanfaatkanmu. Mendengus, Tetua Jian melemparkannya slip giok. Ini adalah seni bela diri peringkat roh,
Flaming Finger, peringkat yang lebih tinggi dari milikmu. Kairong sangat gembira, mengucapkan terima kasih berulang kali. Zuo Fan yang berdiri di luar bingung, apakah lembah neraka kacau untuk menukar seni bela diri peringkat menengah dengan yang lebih rendah. Penatua Jian, siapa yang Anda temukan untuk berurusan dengan klan Luo, jika Anda tidak keberatan saya bertanya. Mengabaikan seni bela diri yang diberikan lembah neraka pada Kairong, kepala klan Sun bertanya. Kairong menajamkan telinganya untuk menangkap jawabannya. Mencibir, mata tetua Jian berkilat dengan jijik, kalian sekelompok anjing, takut seseorang akan menggantikanmu. Santai saja, orang itu berasal dari lembah neraka. Apakah lembah neraka berencana untuk melangkah maju? Kenapa, Kairong dan kepala klan Sun tidak keberatan dengan penghinaan tetua Jian dan terkejut? Dengan cahaya aneh di matanya, Penatua Jian berkata, dia adalah mata-mata yang telah lama kita tanam di Gunung Blackwind. Gunung Blackwind. Zuo Fan sangat terkejut hingga jantungnya berdetak kencang dan kendali atas energinya tergelincir. Siapa di sana? Elder Jian mencambuk kepalanya dan melancarkan serangan telapak tangan. Pintunya hancur berkeping-keping saat Blood Infant berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menjauh. Baru sekarang Penatua Jian bergegas keluar. Sangat cepat. Guncangan Zuo Fan tidak kecil, tapi keberuntungan menyertainya karena para penjaga mengepung tempat itu. Dia menyeringai dan mendesak bayi darah untuk memasuki salah satu dari mereka. Darah mendidih. Para penjaga kaget saat teriakan Zuo Fan meledakkan penjaga. Tanpa waktu untuk mengelak, semua orang di sebelahnya kehilangan nyawa. Sosok Penatua Jian diblokir oleh ledakan yang tiba-tiba, memungkinkan pelarian bayi darah. Kairong dan kepala klan Sun melihat akibatnya yang buruk dan ketakutan. Apa itu? Penatua Jian menggelengkan kepalanya, namun wajahnya berubah muram. Saya tidak tahu, tapi itu pasti milik seorang kultivator setan. Bersambung. Bab 24, terobosan lagi. Suara mendesing. Lampu merah melesat di tengah malam, melewati pintu dan memasuki tubuh Zuo Fan. Menghembuskan napas, Zuo Fan membuka matanya saat dia bersukacita. Untungnya, bayi darah cepat melarikan diri atau akan dihancurkan oleh tetua botak. Dia tidak pernah membayangkan dia bertemu lawan yang begitu kuat di klan Kai. Bahkan jika dia tidak bisa mengenali kultivasi sesepuh, dia yakin sesepuh itu tidak kalah kuat dari Godeye Longjiu. Dan begitu bayi darah dihancurkan, karena hubungan Zuo Fan dengannya, itu akan menjadi malapetaka baginya juga. Tapi yang sebaliknya juga benar. Bahkan jika jantungnya meledak, dia tidak akan mati selama bayi darah masih hidup, karena saat dia terikat dengan bayi darah, itu menjadi hatinya. Aku harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatanku. Pengalamannya yang luas memberitahunya bahwa bahaya sedang membayangi. Untuk saat ini, sepertinya lembah neraka dan paviliun naga terselubung tidak bersuara, tetapi Gunung Blackwind mungkin menjadi pemicu bencana dengan klan Luo berada di tengah-tengahnya. Nasibnya bertumpu pada penguatan tahap Blood Infant ke Bon Tempering. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan semacam kontrol ketika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Longjiu. Zuo Fan menutup matanya dan memurnikan Yuan Qi dan esensi darah yang dikumpulkan oleh bayi darah. Pada saat berikutnya, kilatan merah datang dari dadanya saat energi merah mengalir melalui pembuluh darahnya ke jantungnya. Saat energi terkumpul, seluruh di dadanya mulai sembuh. Detak jantungnya yang lemah segera mulai berdebar dengan kekuatan yang lebih besar. Hanya dalam 1 jam, dadanya sembuh, bahkan tidak ada bekas luka yang tertinggal. Jika seseorang tidak menyaksikan jantungnya meledak, mereka tidak akan percaya kejadian pagi ini terjadi. Dia terus memurnikan Yuan Qi yang dikumpulkan oleh bayi darah dan berubah menjadi energi hitam. Satu bagian mengalir ke dantiannya dan bagian lainnya kembali ke bayi darah. Tidak kurang dari 50 Yuan Qi ahli kondensasi Qi disempurnakan dan mendorong Zuo Fan melalui lapisan ketiga kondensasi Qi dan hampir memasuki lapisan keempat. Dengan ledakan pelan, Zuo Fan dan Blood Infant menerobos ke lapisan keempat. Zuo Fan senang. Sangat mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Baru 10 hari yang lalu dia memasuki lapisan kedua dan disinilah dia sekarang di lapisan keempat. Tetapi ketika dia ingin bekerja menuju lapisan kelima, dia menemukan cadangan Yuan Qi dari bayi darah telah habis.
Dia ingin melanjutkan, tapi dia puas dia setidaknya maju 2 lapis sekaligus. Dia melihat keluar jendela ke langit cerah dan berjalan keluar untuk meregangkan kakinya. Sekarang Gunung Blackwing akan datang, dia harus menemukan tempat yang aman untuk klan Luo. Zuo Fan membuka pintu kamarnya tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, terdengar suara gedebuk dan sesuatu jatuh di kakinya. Dia melihat Luo Yunchang yang mengantuk bangkit kembali karena malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuo Fan mengerutkan kening. Dia mencurahkan semua fokusnya untuk mengendalikan bayi darah tadi malam dan kemudian berkultivasi, jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar kamarnya sampai dia tidak mendeteksinya. Brengsek, bagaimana saya bisa menjadi begitu ceroboh? Jika itu adalah musuh, aku pasti sudah mati. Melihat tatapannya yang marah, Luo Yunchang meminta maaf saat dia bergumam, aku khawatir lukamu semakin parah dan menunggu di luar. Sekarang kamu baik-baik saja, aku akan pergi. Tunggu, kamu berjaga sepanjang malam. Zuo Fan terkejut. Luo Yunchang tersipu dan berbalik untuk pergi dengan langkah tergesa-gesa dari sebelumnya. Kapten Pang mengambil momen ini untuk muncul dan melihat Zuo aman dan sehat dan berteriak kegirangan, Kakak Zuo, kamu sudah pulih. Lukamu itu membuat kami semua ketakutan setengah mati. Nona muda selalu berada di depan pintu Anda, mengkhawatirkan hidup Anda. Di mana dia? Dia pergi. Zuo Fan menggosok hidungnya dan berkata dengan tenang, namun kehangatan tumbuh di hatinya. Sialan iblis hati ini. Zuo Fan mengutuk, bagaimana bisa kaisar iblis yang mulia merasakan sesuatu untuk seorang wanita biasa? Ini pasti ulah iblis hati anak itu. Benar, Pang Tua, kamu datang tepat waktu. Ikutlah denganku ke paviliun naga terselubung. Tapi bagaimana dengan nona muda dan... Tenang, setelah acara kemarin, tidak ada yang berani menyentuh mereka, jika bukan karena takut menyinggung paviliun naga terselubung, Zuo Fan mencibir. Kapten Pang harus mengambil waktu sejenak untuk pulih dan bereaksi dengan mengacungkan jempol saat matanya berkilauan dengan pemujaan. Dia tidak mengerti rencana Zuo Fan tapi dia jelas Zuo Fan membuat orang lain salah paham paviliun naga terselubung mendukung klan Luo. Pelayan Zuo, saya sekarang benar-benar yakin. Jika klan Luo tidak memilikimu sebagai pelayan, kami akan hancur. Sungguh menyia-nyiakan bakatmu membiarkanmu menyapu halaman pada hari itu. Ketawa, Zuo Fan menepuk pundak Kapten Pang dan menggelengkan kepalanya. Orang itu bukan aku. 15 menit kemudian menemukan keduanya di gerbang paviliun naga bercadar, di depan 2 penjaga yang sama. Tapi kali ini, mereka menunjukkan rasa hormat yang pantas. Silakan masuk, para tamu yang terhormat. Apa, kamu tidak akan pergi dan melapor dulu? Zuo Fan mengejek. Setelah tertawa konyol, seorang penjaga tahu Zuo Fan masih terganggu dengan apa yang terjadi sebelumnya dan meminta maaf, kamilah yang sebelumnya tidak tahu apa-apa dan tidak mengakui kehebatanmu. Anda membuat kesepakatan sejuta batu roh. Kami tidak memiliki hak untuk memblokir tamu terhormat seperti itu. Sok. Zuo Fan mencibir lalu membawa Kapten Pang ke dalam, meninggalkan para penjaga yang masih membungkuk dan menyanjungnya. Mereka jelas sengsara di dalam tetapi masih memasang senyum palsu di wajah mereka. Keduanya bertemu dengan Long Kui. Kali ini, dia tidak memiliki rasa hormat yang dia tunjukkan sebelumnya dan mendengus marah saat dia berjalan pergi. Bagaimana kita menyinggung perasaannya? Kapten Pang bingung. Zuo Fan tersenyum. Nona muda Long Kui, apakah ini cara paviliun naga terselubung memperlakukan tamunya? Bagaimana kabarmu para tamu? Mengangkat alis, dia memelototinya, kamu tidak pantas menjadi tamu saat kamu menggunakan kami. Menggosok dagunya, Zuo Fan tersenyum dan bergumam, masih seorang gadis, dan sangat naif. Suara Zuo Fan lemah tapi tidak cukup untuk mencegah penghinaan dalam suaranya mencapai Long Kui. Dia diperlakukan sebagai permata klan, dan tidak pernah menerima penghinaan seperti itu, terutama dari orang-orang seusianya. Zuo Fan, siapa yang kamu sebut naif? Kamu, tentu saja. Zuo Fan tersenyum, baik itu bisnis atau politik antara 7 rumah, semuanya harus dipertimbangkan saat mencari untung. Namun Anda cenderung marah hanya karena digunakan dalam rencana orang lain. Bagaimana Anda bisa bertahan selama ini? Dibandingkan denganmu, Long Jie jauh lebih dewasa.
Dia menyadari aku memanfaatkannya dan pergi begitu saja. Cara saya melihatnya, mengakui kerugian juga merupakan semacam kekuatan. Setidaknya lain kali aku berencana menggunakannya, itu tidak akan semudah itu. Ini adalah pertama kalinya Long Kui mendengar argumen seperti itu dan tertegun. Dia berasal dari tanah klan dan dirawat oleh Long Jiu. Para tetua di perkebunan memuji bakatnya tetapi tidak cukup untuk mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat. Ketika dia tiba di sini, Long Jiu mengatakan hal yang sama. Bakatnya tidak kurang dari Long Jie tapi Long Jiu tidak mempercayainya untuk bertanggung jawab. Dia tidak mengerti, tapi sekarang sepertinya dia jelas tentang sesuatu. Cinta, benci, kedekatan, dan balas dendam tidak akan membantumu, hanya menguntungkan. Zuo Fan melihat matanya yang bingung dan terkekeh. Mari kita kesampingkan keluhan pribadi kita dan membicarakan bisnis. Itu juga tempat bakat Anda berada. Long Kui berpikir sebentar dan mengangguk. Tapi saat itu batuk ringan datang, bersamaan dengan suara tua, Tuan Zuo Fan, ayo bicara. Mereka bertiga melihat Long Jiu ditemani oleh Long Jie berjalan ke arah mereka. Tapi Long Jie tidak bisa menutupi kilatan keterkejutan saat dia menatap Zuo Fan. Kemarin, dia melihat hati Zuo Fan meledak, tapi sekarang dia berjalan seperti itu tidak pernah terjadi. Napasnya seimbang dan berbicara dengan tenang. Apakah dia pulih dalam satu malam? Bagaimana? Kakek Jiu, tidakkah kamu akan memberi kesempatan pada anak muda ini? Tidak memedulikan keterkejutan Long Jie, Zuo Fan berbicara. Menggelengkan kepalanya, Long Jiu tertawa, hahaha. Hanya dari berbicara denganmu, aku akhirnya dimanfaatkan pada akhirnya. Untuk berpikir Anda masih berani datang ke sini. Jika saya tahu warna asli Anda sebelumnya, saya akan menganggap Anda sebagai monster berusia 1000 tahun yang berlindung di klan Luo. Brengsek, aku hampir ketahuan. Zuo Fan memaksakan tawa saat dia memecatnya, kamu terlalu baik, kakek Jiu. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Potong omong kosong. Long Jiu mengganti nada dalam sekejap dan berkata dengan kasar, mengapa kamu ada di sini? Aku sedang mencari rumah aman untuk klan Luo tinggal. Apakah kakek Jiu tahu tempat yang bagus? Mengelus janggutnya, Long Jiu menjawab, mengapa aku harus membantumu? Sederhana, paviliun naga terselubung berutang pada kita. Juga, Zuo Fan tertawa menakutkan, itu akan membantumu mengawasi kami dengan lebih mudah. Mata Long Jiu menyipit saat jantungnya bergetar karena terkejut. Pang ini bisa melihat siapa saja. Sejak membunuh Yu Quan kemarin, paviliun naga terselubung telah bersikap defensif. Dengan betapa tegangnya hubungan kita dengan lembah neraka sekarang, pertempuran bisa pecah kapan saja. Dan klan Luo adalah variabel karena hubungan mereka dengan paviliun naga terselubung, tidak ada yang berani mengacaukannya, tetapi itu juga memungkinkan klan Luo untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Satu langkah salah dan itu bisa memicu perang antar rumah. Inilah mengapa Long Jiu menempatkan pengawasan atas klan Luo. Namun, Zuo Fan pergi dan membukanya. Ini membuat Long Jiu merasa khawatir. Apa rencana Pang ini? Dia tidak pernah membayangkan seorang praktisi veteran berusia seabad suatu hari akan dipermainkan oleh seorang bajingan. Dan dia juga tidak memahami gambaran keseluruhannya, meninggalkannya dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Bersambung. Bab 25, Grandmaster Arai. Melihat lelaki tua itu ragu-ragu, Zuo Fan tersenyum, kurasa aku harus menderita kerugian dan memberimu sesuatu. Apa yang mungkin kamu tahu bahwa paviliun naga terselubung tidak? Long Kui menempelkan dagunya dengan jijik. Zuo Fan tersenyum, saya telah mendengar tentang kekuatan tak terbatas paviliun naga terselubung, tetapi kucing dan tikus masing-masing memiliki caranya sendiri. Apa yang saya tahu tidak berarti Anda juga melakukannya. Long Kui menyeringai tidak yakin. Long Jie juga menggelengkan kepalanya. Tapi hanya Long Jiu yang memusatkan perhatiannya pada Zuo Fan. Long Jiu bahkan tidak peduli jika itu orang lain. Tapi itu menyangkut Zuo Fan, yang memberi mereka terlalu banyak kejutan beberapa hari terakhir ini. Dia mulai menambahkan kepentingan tertentu pada pemuda di hadapannya. Ayo kita dengarkan. Mencibir, Zuo Fan berkata, apakah kamu tahu orang-orang lembah neraka sudah ada di sini? Apa? Long Jiu berteriak kaget.
Sejak berdirinya kekaisaran, domain 7 bangsawan memiliki batas yang jelas. Kota Wingeze adalah paviliun naga terselubung dan tidak ada rumah lain yang diizinkan untuk mendirikan cabang di sini atau akan dianggap sebagai provokasi dan perang akan pecah. Tentu saja, murid-murid mereka adalah pengecualian, seperti yang terlihat dari paviliun naga terselubung yang mengabaikan kedatangan Yukuan. Namun, ini tidak berlaku untuk orang tua atau pakar serupa, mereka membutuhkan persetujuan terlebih dahulu. Zuo Fan mengetahui aturan ini dari Luo Yunchang dan sekarang sedang menyelidiki. Itu berjalan seperti yang dia pikirkan. Dari wajah mereka, mereka tidak tahu lelaki tua botak itu ada di sini. Tidak mungkin, kita memiliki pengintai di seluruh kota Wingeze dan tidak ada yang bisa lolos dari perhatian kita. Long Jie menggelengkan kepalanya dengan tatapan muram. Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Long Kui memelototi Zuo Fan. Hanya Long Jiu yang berbicara dengan nada muram, bukti apa yang kamu miliki? Zuo Fan tersenyum, tidak ada. Jadi kamu hanya menjalankan mulutmu. Long Kui melontarkan tatapan menghina ke arahnya. Zuo Fan tertawa, tapi penampilannya seperti orang tua botak, dengan kairong dan kepala klan Sung memanggilnya tetua Jian. Condor Jian Fan. Satu-satunya mata Long Jiu menyipit saat kekuatannya meledak. Itu sangat kuat sehingga tidak ada orang lain di sekitarnya yang bisa bernapas, melangkah mundur lagi dan lagi. Hanya setelah beberapa saat dia tenang. Zuo Fan tersentak saat jantungnya menggigil. Kekuatan Long Jiu mengandung niat membunuh telanjang yang bahkan mengejutkannya. Kakek Jiu, kamu pernah bertemu dengan orang tua itu? Zuo Fan menyelidiki. Tidak hanya bertemu dengannya, pria itu merusak mata dewa Paman Jiu. Long Jie menjelaskan. Zuo Fan sangat gembira. Aku takut kamu tidak punya keluhan. Sekarang aku tahu kalian musuh bebuyutan, itu tidak bisa lebih baik. Tahan amarahmu, kakek Jiu. Zuo Fan beralih ke nada welas asih palsu. Melambai, mata Long Jiu berkilat dingin. Baiklah, karena kamu berbicara tentang penampilannya, aku akan mempercayaimu. Anda dapat mengambil halaman 100 yard dari sini. Terima kasih, kakek Jiu. Zuo Fan menggenggam tangannya dan pergi bersama Kapten Pang. Tapi setelah beberapa langkah, Long Jiu berbicara dengan dingin, "Nak, di mana Pak Tua itu?" Berhenti, Zuo Fan menjawab, "Klan Kai, tapi kemungkinan besar dia ada di klan Sung sekarang." Jadi begitu, Long Jiu mengangguk saat tulang di tinjunya berderak. Begitu Zuo Fan tidak terlihat, dia berbicara, Jie, laporkan ke klan agar mereka dapat mengirim beberapa tetua. Aku tidak akan membiarkan Jian Fan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Juga, tinggallah untuk saat ini di halaman itu dan jagalah klan Luo. Saya tidak ingin mereka melakukan apapun yang mungkin menakuti Jian Fan. Paman Jiu, dia adalah tetua lembah neraka. Jika dia mati di sini, itu akan memicu perang di antara keluarga kita. Long Jie menunjukkan kekhawatirannya. Dialah yang tidak mengikuti aturan dan menyelinap ke wilayahku. Jika saya membiarkannya hidup, saya tidak akan bisa hidup dengan penyesalan karena dia mengambil mata saya. Melihat nasihatnya tidak didengar, Long Jie menghela nafas dan pergi bersama Long Kui. Meskipun mereka pergi, mereka masih bisa mendengar tawa marah Long Jiu. Keesokan paginya, Zuo Fan membawa saudara kandung dan Kapten Pang ke rumah baru mereka. Disinilah paviliun naga terselubung menerima tamu terhormat mereka. Itu jauh lebih besar dari rumah resepsi tempat mereka disambut sebelumnya. Itu adalah tempat terbaik di kota. Dalam waktu singkat, klan Luo menjadi pembicaraan di kota, tentang bagaimana mereka berada di bawah pengawasan paviliun naga terselubung. Semua orang tahu paviliun naga terselubung mendukung mereka, atau mereka tidak akan menempatkan mereka di salah satu halaman mereka, dilindungi hari demi hari. Klan Kai dan klan Sun senang mereka tidak menerima tugas tetua Jian. Hanya dari keadaan hari ini, jelas bahwa siapapun yang berani menyakiti klan Luo akan menghadapi murka paviliun naga terselubung. Begitu saja, saat klan Luo menginjakkan kaki di rumah baru mereka, secara terbuka dinyatakan sebagai klan nomor 1 di kota Wingeze. Mereka ditahan bahkan di atas klan Kai dan klan Sun, meskipun merupakan klan kecil beranggotakan 4 orang. Apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang?
Menjadi yang pertama masuk, Luo Yunchang dikejutkan oleh suasana yang mengesankan di tempat itu, termasuk banyaknya penjaga di sekitar mereka, semua ahli kondensasi Qi. Selain itu, ada 2 lusin penjaga lapis baja emas yang tetap waspada. Mereka jelas ahli tempering tulang. Penjaga seperti itu hanya bisa dilihat di 7 rumah bangsawan. Luo Yunhai dan Kapten Pang Wer menjadi bisu. Yang terakhir malah kagum dengan jumlah ahlinya, sedangkan yang pertama penasaran. Pang Tua, ketika klan Luo pulih, bagaimana menurutmu menjadi pemimpin tim seperti itu? Zuo Fan menepuk pundaknya. Kapten Pang dengan malu-malu menggelengkan kepalanya, setiap penjaga di sini lebih kuat dariku. Sangat bagus jika saya bisa sekuat mereka, tetapi saya tidak berani memimpin mereka. Meski mengatakan itu, matanya bersinar dengan harapan. Zuo Fan tertawa, hari itu akan datang. Tapi tawa mengejek tiba-tiba mencapai mereka. Tuan Zuo Fan, Anda tidak hanya membohongi orang lain tetapi bahkan membohongi orang-orang Anda sendiri. Pelayan sepertimu hanya pandai menipu. Banyak yang menoleh untuk melihat Long Jie dan Long Kui berjalan mendekat. Sejak dia menyadari Zuo Fan menggunakan paviliun naga terselubung, dia kehilangan semua kepura-puraan yang ramah dengan Zuo Fan. Dengan bakat Kapten Pang, dia paling baik mencapai kondensasi Qi lapisan ke-6. Orang seperti itu hanyalah penjaga dasar bagi kami, bukan kapten. Saya menyarankan klan kecil Anda untuk tidak memimpikannya sesuatu di luar jangkauan. Luo Yunchang dan Kapten Pang sedih sementara Zuo Fan menguatkan wajahnya. Nona muda Long Kui, seperti kata pepatah, jangan mengejek pemuda miskin. Kata-katamu terlalu kasar. Pemuda apa yang aku ejek? Itu hanya alasan untuk menipu para pemimpi. Setiap klan yang mulia membangun jalan mereka selama ribuan tahun untuk mencapai puncak. Jangan mengira kau bisa mengandalkan kecerdasanmu untuk tetap berada di bawah perlindungan Violet Dragon Pavilion selamanya. Di mataku, kota Winggeze hanyalah sebutir pasir. Bahkan jika Anda seorang raja atau penguasa di sini, Anda hanya akan menjadi katak di dalam sumur, tidak menyadari dunia luas di luar. Mendengar ocehannya yang tak henti-hentinya, Zuo Fan tertawa. Tidak menyadari dunia yang luas. Seekor katak di dalam sumur. Jika ada yang berjalan sebagaimana mestinya, Kaisar Iblis yang mulia tidak akan jatuh dari domain suci. Di matanya, Kekaisaran Tianyu inilah yang merupakan titik, belum lagi paviliun naga terselubung. Zuo Fan. Melihatnya marah, Luo Yunchang menarik tangannya dengan cemberut. Mereka seharusnya tidak menyinggung pelindung mereka. Long Jie juga merasa Long Kui melewati batas dan menggelengkan kepalanya setelah menarik perhatiannya. Tapi wanita itu hanya mendengus. Nona muda, pinjamkan aku beberapa batu roh. Zuo Fan berkata dengan dingin. Luo Yunchang terkejut. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan tetapi dia memberinya cincin berisi apa yang dia minta. Zuo Fan melompat ke titik tertinggi di atap dan mengabaikan area tersebut. Hei, ini bukan rumahmu. Turun dari sana, Long Kui menggonggong. Mengabaikannya, Zuo Fan berbicara, kelas 3, susunan naga melingkar. Long Kui dan Long Jie terkejut. Kata-kata Zuo Fan berbicara tentang susunan Long Jiu yang dipasang di tempat ini, namun anak ini melihatnya dengan satu pandangan. Namun sebelum keterkejutannya berkurang, Zuo Fan melompat dan menyebarkan batu roh di sekelilingnya dari ring. Dalam 15 menit, hampir 10.000 batu roh terkubur di halaman. Ketika Zuo Fan mendarat, Long Kui bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Zuo Fan mulai membuat isyarat tangan. Dalam sekejap, tanah bergetar dan raungan naga bergema diikuti oleh 9 naga emas yang keluar dari tanah. Naga menyebar di langit di atas kota Winggeze untuk dilihat semua orang. Penatua Jian, yang berada di ruangan tersembunyi di klan Sun. Dia membuka matanya dan menatap dengan kaget, siapa yang mengatur susunannya? Apakah itu Pak Tua? Tidak, dia tidak memiliki keahlian untuk membuat yang seperti ini. Di Violet Dragon Pavilion, Long Jiu berdiri saat dia menyaksikan dengan takjub, apakah itu Coiling Dragon Arai milikku? Tidak, susunanku tidak sekuat itu. Di Gunung Blackwing, seorang pemuda jahat menoleh ke arah kota Winggeze dengan cemberut, apa yang terjadi di kota? Apakah rencananya didorong ke depan? Tapi dia segera menggelengkan kepalanya, tidak, Penatua Jian tidak impulsif.
Apa yang bisa terjadi? Mata semua orang beralih ke cahaya aneh ini. Setelah 15 menit, tanda tangan Zuo Fan berubah dan 9 naga emas kembali ke tanah halaman. Itu segera diikuti oleh cahaya keemasan yang menyebar kemana-mana. Apa yang kamu lakukan? Long Kui tergagap. Zuo Fan mengabaikannya lagi dan menunjukkan rasa hormat yang dalam saat dia memberikan cincin itu kepada Luo Yunchang. Nona muda, saya perhatikan susunan naga melingkar kelas 3 kurang kuat untuk menjaga keselamatan Nona muda. Karena itu, saya mengambil sendiri untuk memutakhirkannya ke arah air naga melingkar 9 surga kelas 5. Saya telah menyia-nyiakan batu roh, tolong hukum saya, Nona muda. Apa? Long Jie dan Long Kui terpukul. Hanya ada segelintir orang yang bisa menetapkan susunan kelas 5 di Kekaisaran Tiangu. Bahkan 7 rumah tidak memiliki bakat seperti itu. Tapi anak ini baru saja menyebarkan satu. Apakah dia Master Arai kelas 5? Luo Yunchang tahu Zuo melakukannya dengan sengaja untuk mempermalukan mereka, lalu tunduk padanya. Ini juga pertama kalinya dia melihatnya begitu pendiam. Itu adalah saat yang tepat untuk memasang statusnya yang sah sebagai rindu muda padanya. Luo Yunchang tersenyum di dalam namun wajahnya sedingin batu. Pelayan Zuo, aku harus menghukummu karena mengambil begitu banyak batu roh tanpa persetujuan. Tapi saya tidak akan menyalahkan Anda karena Anda melakukannya demi kami. Ayo pergi. Apa? Hukuman. Bahkan 7 rumah bangsawan tidak akan berani menegur keberadaan setinggi itu. Long Kui tampak seperti ada lalat yang tersangkut di tenggorokannya. Segera, Zuo Fan menemani Luo Yunhai saat mereka berjalan dengan angkuh di dalam, yang mengejutkan orang lain dan mencibir Kapten Pang dan Luo Yunhai. Hanya Long Jie dan Long Kui yang berdiri di sana dengan hati yang kacau. Mereka tidak pernah berpikir mungkin untuk lapisan kedua Ki Condensation Zuo Fan yang licik juga menjadi Master Arai kelas 5. Bagaimana mungkin klan yang tidak dikenal memiliki bakat seperti itu? Bersambung.